Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang ingin mendiskusikan tentang perkembangan kurikulum dalam pendidikan. Sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama saya Alfi Mandalun Rafiah dan ada rekan-rekan saya yang pertama ada Marcel, Freddy, Asop, dan Lupna. Menurut kalian itu gimana sih perkembangan kurikulum dalam pendidikan itu menurut kalian tuh gimana gitu? Kalau menurut saya pengembangan kurikulum tuh ada 4 landasan. Yaitu pertama tuh landasan apa aja tuh? filosofi, psikologi, sosiologi, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut saya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan dong dari perubahan kurikulum itu dan perkembangannya itu selalu berubah ya, disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat yang juga merupakan dampak dari kurikulum itu sendiri. Ya, struktur kurikulum itu tujuannya materi, strategi, evaluasi, terus juga proses perkembangan kurikulum itu yang dimulai dari perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi nih. Peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pengembangan kurikulum. Jadi, kalau kurikulum itu sekiranya itu bisa berkembang itu juga karena teknologi, seperti itu. Kalau ada pengen sanggahan yang lain, silakan. Gimana nih Asop sama Lupna nih gimana nih? Ada yang mau nambahin? Baik, untuk dari saya sendiri, perkembangan kurikulum itu adalah biasanya salah satu situasi seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengubah bagaimana kurikulum itu ada. Kurikulum itu sendiri juga kan salah satu proses atau rancangan untuk suatu pembelajaran. Nah, di mana berarti kurikulum itu yang bisa merubah faktor. Ya, jadi faktor perubahan suatu kurikulum itu sendiri adalah ya keadaan bisa dan perkembangan zaman juga bisa seperti itu. Mungkin segitu dari saya. Lupna nih gimana nih Lupna? Menurut Lupna tuh kayak gimana? Kalau menurut Lupna sih perkembangan kurikulum itu pasti ada ya. Terus pasti juga berdampak baik. Ada buruknya juga bagi mutu pendidikan. Tapi kalau menurut Lupna sendiri sih itu jadi evaluasi buat kita kalau perkembangan kurikulum itu semakin baik gitu. Kayak gitu, diperjelas lagi atau gimana? Ngerti gak sih? Oke. Ya ngerti. Jadi itu kurikulum itu tuh jadikan sebagai bahan ajar atau acuan gitu ya gak sih? Untuk mendapat tujuan untuk pendidikan kita ini. Jadi kayak misalkan situasi kita kan semakin lama teknologi itu semakin canggih ya. Berarti kita nggak mungkin dong kurikulum kita ikut tenang dulu. Berarti kurikulum kita harus diperbarui lagi gitu ya. Taruh dulu dong. Oh, ada ini apa sedikit bertanya ya, kan ini belum tahu sekiranya penggunaan dalam sebuah sekolah memiliki kurikulum. Nah, penggunaan kurikulumnya itu di sekitar tahun sebelumnya itu bagaimana? Ada yang tahu? Contohnya gini, kurikulum dulu itu kan contohnya kita UN itu kan kita menggunakan kertas, ya kan? Karena semakin canggihnya teknologi, kita jadi sekarang menggunakan komputer gitu. Contohnya seperti itu aja kalau menurut saya sih gitu. Kalau menurut yang lain nggak tahu ya. Tahu yang lain kenapa kurikulum masih digunakan kurikulum yang lalu? Kurikulum yang sebelumnya gitu dalam sekolah. Misalkan ini tahun berapa udah ada kurikulum baru tapi masih menggunakan kurikulum tahun 2012 atau 2010 atau 2013 seperti itu. Bagaimana tanggapannya yang lain? Tapi sebelumnya mau mungkin nanya. Mungkin saya lebih menyesuaikan, Sel. Iya, mungkin karena fasilitasnya mungkin kurang kali ya.
dari sekolah tersebut. Enggak, sebentar mau nanya. Biasanya- Emang masih ada yang pakai kayak sistem kayak gitu? Misalnya udah sekarang kan udah kurikulum 13, emang masih ada yang pakai KTSP atau semacamnya gitu? Izin Tapi jawab ya. biasanya sih ada, mungkin ada, tapi itu jarang sih. Itu karena mungkin fasilitasnya sekarang banyak sekolah fasilitasnya itu udah dipenuhi sama pemerintah. Izin menjawab. Tapi masih banyak beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum yang lalu-lalu karena mereka itu belum ada pengembangan dari pemerintah juga. Ya seperti itu. Silakan Asop. Oke. Jadi kurikulum itu sendiri kita menyesuaikan keadaan. Jadi kalau memang memungkinkan kita menggunakan kurikulum tersebut, kita gunakan. Namun apabila kita belum bisa memungkinkan untuk menggunakan kurikulum yang baru, maka kita bisa menggunakan kurikulum yang lama. Karena kurikulum itu sendiri adalah mengejar suatu target, seperti itu, mempunyai suatu target, maka apabila target itu tidak tercapai, maka suatu proses atau pembelajaran tersebut bisa dikatakan tidak tercapai, juga gagal, atau ya karena di kurikulum itu mengejar target agar seorang peserta didik itu bisa memahami suatu pelajaran itu sebanyak-banyaknya seperti itu. Nah, apabila di suatu sekolah atau perkuliahan seperti itu dia tidak memadai untuk menggunakan kurikulum yang baru, maka dia diperbolehkan atau disarankan untuk menggunakan kurikulum yang lama. Dan kurikulum sendiri itu juga diatur oleh pemerintah, tidak seutuhnya kurikulum itu dibuat oleh pemerintah. Jadi pemerintah hanya memberikan ini kurikulum semua, ini kurikulum 2013, itu hanya sebagian, dan aturan-aturan dari kurikulum itu sendiri yang dari pemerintah hanya sebagian, dan sisanya itu dari sekolah-sekolah lain. Nah, jadi di mana terkadang kita merasakan kok kurikulum proses belajar sekolah berbeda ya dengan sekolah yang lain. Jadi kita melakukan suatu literasi seperti itu. Nah, di mana proses pembelajaran apabila ingin disamaratakan di setiap sekolah, maka kurikulum itu sendiri tidak akan tercapai karena tidak akan bisa disamakan suatu sekolah menengah atas dengan sekolah menengah kejuruan seperti itu. Terima kasih. Gitu. Sebentar Asob, Ya, izin Gimana Marcel jawabannya? Sebentar Ya, pengen. Lupna silakan. Berarti kurikulum itu sifatnya bisa dipilih dong. Kalau misalnya kata Asof, kalau sekolah ini mau pakai yang kurikulum 2013, berarti boleh pakai. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tadi kan Asof ngomong kayak gitu. Berarti kurikulum sifatnya kayak cuman opsi doang kan? Apa gimana? Diperjelas saja. Oke, jadi kurikulum itu adalah suatu perencanaan sebuah pembelajaran seperti itu. Nah, jadi kalau memang sekiranya itu belum bisa menggunakan kurikulum yang baru, jadi kita bisa menggunakan kurikulum yang lama seperti itu. Karena suatu sekolah itu juga mempunyai target sendiri seperti itu. Di mana pada masa pembaruan kurikulum seperti kurikulum 2011 itu masih banyak kok sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum KTSP seperti itu, dan bahkan mungkin sekarang juga masih ada seperti itu karena faktor mungkin dia belum bisa menggunakan apa yang namanya suatu daerah-daerah seperti itu, mereka masih kekurangan untuk fasilitas untuk 13 masih menggunakan KTSP seperti itu. Terima kasih. Gimana Lupna? Iya, udah cukup. Gimana Cukup. Marcel gimana penjelasannya? Oke. Sekian aja ya dari Dis, gimana?
Iya, jadi dari yang saya dapat, hanya itu kalau kurikulum itu digunakan tidak harus menggunakan kurikulum yang baru karena situasi dan kondisi. Apakah itu menjadi alasan ketika para peserta menanyakan, bagi kok pelajaran ini ada tapi di ini tidak ada, Bisa diulangi apakah seperti itu? pertanyaannya? Ya, jadi kan keberhasilan suatu tujuan. Nah, dari situ ketika ada peserta didik, ketemu dengan peserta didik yang lain dan bertanya bagaimana bisa pelajaran ini diajarkan, tapi sedangkan di sana tidak diajarkan gitu. Apa itu menjadi alasan sebagai bedanya kurikulum? Oke, jadi seperti itu tadi. Kenapa kurikulum seperti yang saya jelaskan tadi? Kenapa kurikulum Sumpah di sekolah itu tidak sama? Kurikulum yang diadakan itu seperti kurikulum 2013 yang saat ini nah itu dari pemerintah. Oleh para peserta didik di sekolah itu, maka itulah yang sama seperti itu. Jadi pada konsepnya dari pemerintah sudah memberikan kurikulum yang dari pemerintah seperti ini, adapun sekolah itu menyesuaikan apa yang harus ditambah dan untuk menyempurnakan kurikulum-kurikulum. Mic-nya mati, Sob. Tadi nggak ada suaranya ya. Oke, jadi seperti itu tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gitu kan. Kenapa kurikulum seperti yang ini diajarkan di sekolah ini dan di sekolah yang satunya kenapa tidak? Jadi kurikulum itu sendiri tadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa tidak seutuhnya kurikulum yang ada di sekolah itu adalah kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah untuk ke sekolah-sekolah itu hanya sebagian. Adapun selebihnya itu ditambahkan oleh sekolah itu sendiri. Jadi setiap sekolah mempunyai target tersendiri. Dia punya itu bahwa setiap sekolah mempunyai visi misi. Jadi bagaimana mereka melakukan literasi terhadap siswa seperti itu. Jadi maka dari itu terkadang di sekolah ini diajarkan seperti ini, namun di sekolah ini tidak, karena mereka memiliki perbedaan kurikulum yang tambahan dari sekolah tersebut itu sendiri. Seperti sama halnya mungkin sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah pulau-pulau yang berbeda seperti itu. Mungkin contohnya kurikulum 2013 di Sumatera itu. Di Sumatera diajarkan pelajaran ini dan tidak diajarkan yang seperti di daerah Jawa. Di daerah Jawa sendiri itu ada beberapa sekolah yang diajarkan pelajaran tambahan, yaitu pelajaran bahasa Jawa mungkin, atau di sekolah aliyah tersendiri gitu. Sekolah ilmiah, madrasah sanawiyah atau aliyah, sekolah aliyah sendiri itu mungkin ada pembelajaran tambahan, karena itu tadi kurikulum yang diberikan oleh pemerintah tidak semata-mata semuanya yang ada di sekolah itu tidak semuanya dari pemerintah, akan tetapi di sekolah itu sendiri sudah menambahkan kurikulum yang lain seperti itu. Terima kasih. Oke, gimana nih? Udah jelas kan? Iya, udah cukup. Terima kasih. Nah, kesimpulannya itu kurikulum itu sebagai
acuan pembelajaran, ya kan? Tapi nggak semua sekolah itu harus pakai kurikulum yang baru. Bisa ya pakai kurikulum sebelumnya karena situasi dan kondisinya. Oke. Sekian dari kesimpulannya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.